Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Mariono dalam program BDR Belajar dari Rumah. Bapak berdoa semoga dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka langsung, Bapak berharap semuanya masih dalam keadaan semangat untuk mengikuti atau menyimak video pembelajaran yang akan Bapak berikan kali ini. Baik, tanpa panjang lebar, supaya videonya tidak terlalu panjang, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi ya. Pak harap semuanya konsentrasi ya, sehingga nanti apa yang Bapak sampaikan kalian bisa memahaminya. Notasi pemetaan atau yang di kata lain fungsi, ini sudah kita bahas kemarin. Jadi nama lain pemetaan adalah fungsi. Pengantar, Fx adalah Ax plus C, artinya mesin hitung F merubah X menjadi Ax plus C. Hal itu dirumuskan sebagai berikut. Nah, perhatikan, ini X masuk 3X plus 2, ini proses penghitungannya, ini keluar, kemudian hasil. Nah, untuk lebih paham, perhatikan contoh berikut. Diketahui Fx di mana 3X plus 2, tentukanlah hasilnya masing-masing jika X elemen anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, mesin hitungnya adalah ini 3X plus 2. Ini namanya domain atau daerah asal ya. Ini sebagai daerah asal. Kalian disuruh menentukan daerah hasil. Nah, ini namanya tentukan hasilnya, berarti daerah hasil dari daerah asal ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya rumus fungsinya ya. Rumus fungsinya atau mesin hitungnya adalah 3X plus 2. Nah, X sama dengan 1. Nah, maka hasilnya X-nya ini kita ganti 1. Nah, ini X-nya ngambilnya dari mana? 1 ini ambilnya dari 1 ini ya. Maka X-nya sama dengan 1. Maka X yang ada di sini kita ganti 1. Nah, sehingga seperti ini. Nah, tinggal kita cari hasilnya. 3 kali 1 3 ditambah 2 sehingga hasilnya 5. Maka hasilnya di sini 5. Ini namanya daerah hasil. Kalau X-nya 1, maka hasilnya adalah 5. Nah, kalau X-nya 2, berarti ini kita ganti 2. Nah, ininya. Ini tadi yang awalnya di sini kan X, 3X plus 2. Maka kalau X-nya kita ganti 2, maka di sini juga kita ganti 2. Sehingga 3 kali 2 6, 6 ditambah 2 adalah 8. Maka daerah hasil dari X sama dengan 2 adalah 8 ya. Lanjut, ini X-nya 3, maka X sama dengan 3. Ini ambil dari ini ya. Ini sama, ini tinggal kita ganti 3. Nah, berarti 3 kali 3 9 ditambah 2 11, maka hasilnya 11. Lanjut, X-nya 4, maka 3 kali 4 12 ditambah 2 14, maka hasilnya 14. Lanjut, X sama dengan 5. Ini yang terakhir karena ini sampai 5 saja, maka 3 dikali 5 15 ditambah 2 17. Catatan, nah ini daerah asal 1, 2, 3, 4, 5. Ambilnya dari mana daerah asal? Ini. Nah, ini namanya daerah asal. Nah, dari soalnya tadi. Nah, daerah hasil 5, 8, 11, 14, 17. Dari mana daerah hasilnya? Ini hasilnya tadi. Setelah kita cari menggunakan mesin hitung, rumus fungsi ini ya. Oke, paham ya? Nah, nanti kalau nggak paham, pelan-pelan saja ya. Ini putarnya. Lanjut.
Selanjutnya pada pelajaran matematika, fx ax plus c disebut notasi fungsi. Nah, fx ax plus c itu cara bacanya adalah f memetakan x ke ax plus c. Ya, ini cara bacanya. F memetakan x ke ax plus c. Notasi fungsi dapat ditulis dalam bentuk rumus fungsi. Nah, ini namanya notasi fungsi. Nah, bisa ditulis dalam bentuk rumus fungsi. Jika notasi fungsi adalah f memetakan x ke ax plus c, tulisannya seperti ini, maka kalau ditulis ke dalam rumus fungsi itu tinggal kita rubah menjadi bentuknya seperti ini. Nah, ini x-nya kita kurung, tanda panahnya kita rubah jadi sama dengan ini, namanya rumus fungsi, ini namanya notasi fungsi ya. Bedanya sedikit aja. Nah, paham ya? Notasi fungsi dan rumus fungsi. Ini namanya rumus fungsi atau notasi fungsi. Ini namanya rumus fungsi karena sudah berubah jadi sama dengan, terus ada ini dikurung seperti ini. Ini cara bacanya adalah fx sama dengan ax plus c. Nah, kalau notasi fungsi, nah ini seperti ini, f memetakan x ke ax plus c ya. Jadi bedanya sedikit aja antara notasi fungsi dan rumus fungsi. Arti dari f memetakan x ke ax plus c dan fx sama dengan ax plus c adalah sama ya. Jadi artinya ini dengan ini sama, cuman beda penulisannya. Kalau ini disebut notasi fungsi, kalau ini disebut rumus fungsi ya. Nah, artinya sama, cuman beda penulisannya. Nah, penulisannya ini namanya rumus fungsi, ini notasi fungsi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Soal seperti contoh pengantar tadi biasanya diselesaikan dengan menggunakan rumus fungsi seperti berikut. Nah, ini ada domain 1, 2, 3, 4, 5. Kodomainnya bebas, tidak ditentukan. Notasi fungsinya f memetakan x ke 3x plus 2. Maka rumus fungsinya tinggal, ini namanya notasi fungsi. Kalau dirubah ke rumus fungsi ya ini tinggal f, tulis f, ini x-nya tinggal kita tambah kurung, kemudian panahnya sama dengan 3x plus 2, tinggal kita tulis lagi ya, seperti ini. Nah, ini namanya notasi fungsi, ini rumus fungsi. Hampir sama, beda sedikit aja di sini. Nah, jadi kan nanti kalau ada soal kalian disuruh menentukan rumus fungsi, ya, caranya sama seperti ini ya. Ini tadi x1 dari contoh yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, ini tadi disebut daerah hasil ya. Nah, ini yang contoh di depan tadi. X, kalau x-nya 1 maka f1 sama dengan 3 kali 1, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ini kalau kita tulis lengkap. Jadi kalau kalian nanti mengerjakan soal, caranya menuliskannya seperti ini ya. X2 ini domainnya mulainya dari X1, 2, 3, 4, 5 ya. Baru kita cari hasilnya tergantung rumus fungsinya di sini. Kalau ini 3 berarti ini 3 kali 1. Kalau di sini nanti soalnya 5 ya berarti 5 kali 1 dan seterusnya ya. Cara menghitungnya seperti itu. Nah, ini sudah dapat, ini daerah hasilnya tadi sudah kita bahas. Nama lain daerah hasil adalah ring atau range ya tulisannya. Ini tinggal kita sebutkan, ingat selalu pakai sama dengan dan kurung kurawa. Lanjut. Contoh 1. Ini tadi namanya apa ini? Ini namanya adalah notasi fungsi. Nomor 2 ini rumus fungsi. Nah, nomor 1 kalian disuruh menuliskan rumus fungsinya. Udah, ini notasi fungsi. Kalau disuruh rubah jadi rumus fungsi ya sudah jadi bentuknya seperti ini ya. Tinggal ini kita rubah jadi sama dengan seperti ini. Ini jawabannya ya. B sama ini
Nah, tinggal ini B ya, Gx, berarti di sini Gx sama dengan ini, tinggal kita tulis lagi seperti ini. C sama ini Hx, tinggal kita tulis Hx ini, jadi kita rubah jadi sama dengan 5x min 1 ya. Ini D, maaf ini harusnya D ya, ini sama, ini kita tulis jadi seperti ini. Ini kalau kita disuruh menuliskan dalam bentuk rumus fungsi ya. Oke, lanjut. Nomor 2, ini soal nomor 2. Nah, kebalikannya. Ini ada soal rumus fungsi, kalian disuruh menuliskan ke dalam bentuk notasi fungsi. Nah, ini berarti ini kita rubah menjadi ke dalam bentuk notasi, berarti f.2x ini sama dengan berubah jadi panah. Nah, tinggal ini kita tulis lagi. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nomor B sama, ini H X, berarti ini H.2x ini sama dengan berubah jadi panah, karena kan kita perintahnya disuruh merubah ke dalam bentuk notasi fungsi. Begitu juga dengan C dan D ya. Ini Gx berarti G.2x panah ya, seperti ini. Paham ya? Oke, lanjut. Contoh 3, diketahui Gx sama dengan 2x min 6 dengan domainnya ini bilangan ganjil kurang dari 8. Bilangan ganjil kurang dari 8. Kalian disuruh menentukan ring atau daerah hasilnya, kemudian disuruh menyatakan fungsi tersebut ke dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, dan C disuruh menggambar grafiknya ya. Sekarang perhatikan pelan-pelan contohnya. Kalian nanti tugasnya juga sama seperti ini. Jawab. Kita sebutkan domainnya dulu. Domain itu berarti daerah asal ya. Domain nama lainnya daerah asal. Ini bilangan ganjil kurang dari 8. Bilangan ganjil kurang dari 8. Berarti kita sebutkan anggotanya yang ganjil kurang dari 8, yaitu 1, 3, 5, 7 ya. Kenapa enggak sampai 9? Karena kurang dari 8. Ini domainnya. Jika X sama dengan 1, nah ini ngambilnya dari ini, X sama dengan 1, karena ini ya, domainnya mulainya dari 1, maka X nya kita ganti 1, maka G1, nah, G1 ini X nya ini kita ganti 1 di sini, maka ini 2x, berarti 2 kali 1, X nya kita ganti 1 juga, 2 kali 1 min 6, 2 kali 1 2, 2 dikurang 6 min 4, maka hasilnya min 4 ya. Lanjut. Jika X nya sama dengan 3, X sama dengan 3 sama, maka ini yang di dalam kurung ini kita ganti 3 sama dengan 2x, berarti X nya ini juga kita ganti 3, berarti 2 kali 3 min 6, 2 kali 3 itu kan 6, 6 dikurang 6 adalah 0, sehingga hasilnya 0. Jika X sama dengan 5, ini ngambilnya dari ini 5, maka sama, ini G nya yang di dalam kurung ini kita ganti 5, ini terus 2 dikali 5, kenapa di sini 5? Karena ini 2x, maka X nya kita ganti 5 juga, 2 kali 5 10, 10 dikurang 6 adalah 4. Lanjut. Jika X nya sama dengan 7, maka G dalam kurung 7 sama dengan 2 kali 7 dikurang 6, 2 kali 7 14, 14 dikurang 6 adalah 8. Maka ringnya atau daerah hasilnya kita urutin dari sini, min 4, habis min 4 0, habis 0 4 8. Ini namanya ring atau daerah hasil ya. Nah, nanti kalian cara menghitungnya sama juga seperti ini. Lanjut. Nomor 2 kan perintahnya nyatakan fungsi tersebut dalam himpunan pasangan berurutan ya. Dari disuruh menuliskan ke dalam himpunan pasangan berurutan. Gimana caranya menuliskan himpunan pasangan berurutan? Nah, ini tadi. X
Kalau X-nya 1, tadi hasilnya ketemu berapa? Min 4. Maka ditulis 1, min 4. Tadi kalau X-nya 3, ketemunya hasilnya berapa? 0. Nah, X-nya 3, ketemunya adalah 0. Sehingga di sini 3,0 ya, 3,0. Kalau X-nya 5, tadi ketemu hasilnya 4, maka 5,4. Kalau X-nya 7, ketemu hasilnya adalah 8, maka 7,8. Sehingga himpunan pasangan berurutannya menuliskannya seperti ini. Pakai kurung kurawa. Terus ini kita tulis dari yang paling depan 1, min 4, buka kurung lagi 3,0, 5,4, 7,8, tutup kurung kurawa. Ini namanya menuliskan ke dalam himpunan pasangan berurutan ya. Paham ya? Oke, lanjut. Yang ketiga, perintahnya adalah gambarkan grafiknya. Nah, ini sudah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya kalau menggambar grafik ya. Tinggal kita gambar grafiknya seperti ini. Pakai kotak-kotak kecil yang jaraknya sama seperti ini. Terus kita kasih garis vertikal dan horizontal. Garis vertikalnya adalah GX, ini X ya. Tinggal titik pertama 1, min 4 ya. 1 kita cari yang mendatar dulu 1, terus min 4. Nah, di sini 1 dulu, cari yang mendatar 1, terus kalau min 4 berarti turun, kalau positif berarti naik ya. Tinggal turun ke sampai min 4 di sini. Yang kedua 3,0. Kita cari angka 3 di sini, 3. Terus 0, berarti kalau 0 yang tidak usah naik atau turun ya, berarti di sini. Ini 3,0. 5,4 berarti kita cari angka 5 dulu. Nah, ini 5,4 berarti karena positif naik sampai 4 di sini harusnya ya. Nah, ini 5,4. 7,8 kita cari angka 7 dulu. 7 di sini, terus 0,8. 8-nya positif berarti naik sampai 8 ya. Nah, di sini. Oke, paham ya? Itu contoh yang Bapak berikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, bisa paham. Nanti kalau kurang paham, videonya bisa diputar berulang kali, atau nanti kalian bisa belajar diskusi sama temannya, tapi tetap harus menggunakan protokol kesehatan ya. Kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan atau latihan soal yang Bapak berikan. Di sini ada 3 soal saja. Yang pertama, kalian disuruh menuliskan rumus fungsi. Nah, ini ada notasi fungsi, kalian disuruh menuliskan ke dalam bentuk rumus fungsinya. Tadi udah Bapak berikan contohnya. Nomor 2, tulislah dalam bentuk notasi fungsi. Nah, di sini ada rumus fungsi, kalian disuruh menuliskan ke dalam bentuk notasi fungsi. Nah, di depan tadi, video di awal tadi sudah ada contohnya juga, silahkan dilihat lagi. Kemudian nomor 3, kalian disuruh menentukan domainnya, kemudian tentukan rank, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan gambar grafiknya. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal video tadi. Silahkan nanti kalian cek lagi. Oke, 3 soal aja yang Bapak berikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Bagi yang mau mengerjakan di Google Classroom, silahkan. Tidak perlu lagi mengerjakan di kertas. Bagi yang mau mengerjakan di kertas juga silahkan. Kerjakan dengan baik, tulisannya yang bagus, gambarnya yang bagus, sehingga Bapak nanti kalau mengoreksi jelas tulisannya ya. Gambar masuk penilaian, jadi gambarnya yang rapi, bagus, maka nanti penilaiannya juga bagus. Bapak harap kalian mengerjakannya dengan teliti ya, dengan pelan-pelan, yang penting cermat. Bagi yang mengerjakan di kertas, tidak usah lagi mengerjakan di Google Classroom ya. Baik, Bapak kira cukup video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan masih terus semangat mengikuti video-video pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.